surat oleh pemerintah pada tanggal 3 Juli. Kemudian pada tanggal 4 Juli kita perintah Bapak Kapolda membentuk Satgas Justisi, sehingga Satgas Justisi Polres Jakarta Utara melakukan pengecekan di seluruh wilayah hukum Jakarta Utara. Kemudian didapatkanlah pada tanggal 4 dini hari, yaitu ada sebuah kafe namanya Kafe Otentik di Kelapa Gading. Ada di sana banyak pengunjung yang bergerombol sehingga melanggar protokol kesehatan. Kemudian kita cek mereka dan kita telah mengamankan 81 orang yang terdiri dari 58 warga negara asing, kemudian 12 warga negara Indonesia dan 11 sebagai karyawan di situ. Setelah kita cek, kita semua lakukan tes antigen. Tes antigen kita dapatkan ada 4 orang yang positif antigen. Kemudian kita tes PCR juga 4 tersebut positif COVID-19, yaitu 3 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kemudian tim Satgas melakukan proses penyidikan, menetapkan 2 tersangka dalam kegiatan itu, yaitu Mr. PB sebagai warga negara asing dan saudari Ade sebagai pemilik kafe tersebut. Mereka adalah suami istri. Kemudian yang 4 telah kita bawa ke Wisma Atlet untuk dikarantina. Kemudian 2 sebagai tersangka dan yang lainnya kita serahkan ke pihak imigrasi untuk dilakukan proses lebih lanjut dan pengecekan dokumentasi yang mereka miliki. Pasal yang diterapkan pada mereka adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 dan Undang-Undang Nomor 4 1984 Pasal 14, yaitu tentang karantina kesehatan dan wabah penyakit. Semuanya adalah ancaman 1 tahun. Tetapi kita juntuh atau kita lapis dengan Undang-Undang 160 KUHP, yaitu 2 tersangka ini melakukan pengajakan atau mengajak teman-temannya untuk acara di situ dengan ancamannya 6 tahun penjara. Saat ini ya, kita telah mengamankan menetapkan 2 tersangka, kemudian yang lainnya kita serahkan ke imigrasi, dan 4 orang yang positif COVID-19 hasil PCR telah kita bawa ke Wisma Atlet. Selain tes PCR, ada tes apa lagi yang dilakukan? Kita lakukan tes narkoba, seluruhnya narkoba negatif, tidak itu narkoba. Ya. Kita serah terima dari Polres ke Imigrasi terhadap para WNA yang terindikasi melakukan pelanggaran prokes dalam masa PPKM darurat. Untuk itu setelah ini kami akan bawa ke kantor untuk kami lakukan pemeriksaan lanjutan. Dari itu kita akan cek di database apakah yang bersangkutan mempunyai dokumen atau izin tinggal yang masih sah. Apabila ada indikasi terjadi pelanggaran, maka akan kita kenakan tindakan administrasi keimigrasian, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Demikian. Sanksi apa aja yang kemudian bisa dikenakan? Dalam sanksi tersebut, THK dapat berupa pendeportasian, pembatalan izin tinggal, pendetensian maupun dimasukkan dalam daftar cegah tangkal. Dilihat dari hal apanya, aspek apanya? Nanti kita lihat di database kita cek satu persatu nama-nama yang bersangkutan di database kami. Apabila diketahui ada pelanggaran izin tinggal ataupun dokumen yang sudah tidak berlaku, maka jelas sudah melanggar Undang-Undang Imigrasi, sehingga akan dikenakan sanksi-sanksi berupa tindakan administrasi keimigrasian. Terima kasih.